Pak untuk di jam 7 sampai jam 12. Ya, oke. Setelah ini kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Untung. Diharapkan kalian, bagi yang perlu mencatat, silakan mencatat. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan, siapkanlah pertanyaan-pertanyaannya. Terus nanti di pertengahan acara kita akan mengadakan games. Ya, kita akan ada games yang akan ada hadiah langsung dari Bapak Untung. Ya, jangan takut, hari ini pokoknya harus aktif. Ya, banyak hadiah. Bagi yang pintar nyanyi, akan saya sediakan juga free pass langsung dari Master Pies. Sorry, kakak kan lama di barat. Palembang Barat maksudnya, Kertawati. Ya, oke ya, kita akan langsung saja mendengarkan pencerahan dari Bapak Untung Supriyadi. Kepada Bapak Untung, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Dan salam sejahtera bagi kita semua, yang insya Allah semua penuh barokah pada hari ini. Saya sangat bangga sekali pagi hari ini bertemu dengan para pengusaha-pengusaha muda. Amin. Ya, pasti itu. Ya, para pengusaha muda. Saya hanya akan menambahkan yang sudah ada menjadi gunung. Sebelum terlalu jauh, dua kata dari saya kalau biasa ngajar muter terus. Ada siswa saya nggak? Atau mahasiswa saya nggak? Saya kalau ngajar muter terus, nggak pernah duduk. Karena penggemar ikan sumur, muter terus ikan sumur. Oke, ya, yang pertama, apa yang saya katakan, apa yang akan saya sampaikan, berarti sudah saya lakukan. Yang kedua, kalau saya memberi contoh, berarti saya sudah mengalami. Saya hanya pakai itu, tidak pakai ini, pakai ini, pakai hati. Kalau saya pakai akal, takut akal-akalan ini. Oke? Saya dikasih sesuatu yang indah ini, bukan bisnis biasa. Akhirnya akan menjadi bisnis luar biasa. Nah, saya hanya mengingatkan, karena ini semua gunung semua nih, gunung-gunung emas ini, ya, repot yang akan kita ambil alih, ya, gunung-gunung emas yang akan menjadi intan. Ya, ada intan, ini emas semua ini. Ada mutiara. Ya, di dalam penyampaian ini saya membagi tiga, yaitu yang pertama tiga item ini yang akan saya sampaikan. Keberkahan, mengamalkan, dan berkesinambungan. Oleh sebab itu, ya, kata kunci dari sini, nanti saya sangat berharap semua pasti bisa. Yang tidak bisa, datang ke rumah saya, harus konsultasi dengan saya, buka email saya, buka blog-blog saya. Yang tidak bisa, saya katakan dengan mahasiswa, kalau kamu tidak bisa, saya yang bertanya, kenapa kamu tidak bisa? Itu.
Ya, bagaimana kalau bicara bisnis berarti bicara wirausaha, bahasa kerennya keren ini. Ya, berwirausaha. Setiap manusia yang hidup harus berusaha. Kalau kamu berusaha, mati. Ya kan? Mati itu berusaha untuk hidup. Ya, makanya di sini saya bilang ada keberkahan. Ya, lanjut. Ya, bisnis untuk saya karena tidak ada pengertian bisnis yang paten kita buat lagi. Kalian juga bisa buat, saya masih seperti itu. Apa sih wirausaha? Wirausaha menurut kamu? Apa sih bisnis? Bisnis menurut kalian? Bisnis adalah hal yang mengasihkan itu. Bisnis adalah suatu proses. Ya, di sini saya sampaikan, bisnis adalah suatu rangkaian pengabdian. Nah, ini dia. Rangkaian pengabdian. Ya, buat saya mengabdi. Tadi saya sampaikan, saya guru mantiga, tanggung jawab moral, tanggung jawab saya dengan ke atas, dengan ke bawah. Hablum minallah, hablum minanas. Saya adalah guru mantiga untuk menghalalkan yang setiap bulan itu saya dapat. Pada saat jamnya, saya tidak harus berlari. Pada saat harus ngajar, saya harus bertanggung jawab. Terus apa tugas guru? Memotivasi. Yang tadi malas mahasiswanya sama dengan dosen. Yang tadinya ngantuk-ngantuk, bangunkan. Motivasi, kasih pencerahan. Jangan marah-marah. Oke? Ya, pengabdian. Suatu rangkaian pengabdian usaha manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Tadi dikatakan manusia hidup harus berwirausaha secara berkesinambungan, baik langsung ataupun tidak langsung. Langsung aja kasus orang-orang DPR itu bisnis itu, ya kan? Bisnis tidak? Nah itu tidak langsung, saya juga bisnis itu di sini. Saya akan menciptakan ini. Membangunkan para pengusaha, membangunkan gudang idenya ini semua. Kata Soekarno, beri saya 10 pemuda dan pemudi. Protes kamu nanti ya? Bilang, beri saya 10 pemuda dan pemudi. Akan mulai sekarang hancurkan dunia kamu. Dunia mana yang kita hancurkan? Dunia kita sendiri hancurkan. Tunjukkan. Ya, itu yang berkesinambungan secara langsung dengan tidak langsung. Oke? Oke. Penghargaan dan pengakuan ini harus kita sadari. Kita sudah dapat keberkahan. Manusia-manusia, halo, ada jin. Nah, itu kan keluar setan itu. Yang bukan manusia keluar. Ada yang keluar. Nggak lihat ya? Oh, saya melihat, hati-hati ini. Sudah lama ada orang itu. Belakang. Ya. Tuhan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, para pemimpin, khalifah, penguasa, tunjukkan mana khalifah kamu. Kalian tidak menunjukkan perempuan atau laki, manusia. Ya, ini keberkahan yang awal. Artinya sebagai khalifah, pemimpin manusia harus mengelola, memberdayakan. Ya, siapa yang harus berdayakan? Kita berdayakan. Jangan tergantung dengan orang lain. Kita ciptakan nanti, ya, tenaga-tenaga asing, TKI, tenaga kerja Indonesia, Inggris. Panggil, oh Elizabeth, tolong sini Elizabeth, ya Tuhan, ambil beras karung, angkat. Itu, semua. Itu tenaga kerja Inggris. Ready deh, sini tolong angkat jemuran di lantai 7. Ya? WNI, TKI, TKA, tenaga kerja Amerika. Oh, hebat. Saya kalau ngajar saya kasih poin 10. Iya, bonus 10. Nanti
poin itu bisa kamu dapat gratis ke McDonald ya gratis, makan terserah kamu. Ya, nah ini TKW, tenaga kerja Washington, Jos, ini Jos. Obama, tolong Obama. Ada pengemis, tolong angkut uang recehan sekarung, kasih. Bisa seperti ini? Bisa nggak? Aduh, mana yang katanya luar biasa ini? Ya, ingat, negara akan maju, suatu negara akan maju. Nah, ini saya mengingatkan kamu nih. Kalau dosennya saya tanya pernah dikasih tahu, terlaluan nih. Negara akan maju memiliki pengusaha, mental pengusaha berapa persen? Halo? 30%. Jauh banget, hebat kalau gitu. Di surga berarti. Suatu negara akan maju memiliki mental pengusaha, ingat ya, bukan pengusaha, mental pengusaha ini nih, ya, memiliki 2% dari jumlah penduduk. Artinya ini semua yang menentukan, inilah pengusahanya semua. Sudah tertutup berapa persen? Oke? Ya kan? Ini pengusahanya semua. Ingat, 2% dari jumlah penduduk, ini keberkahan. Sekarang ini pernah dengar nggak bonus demografi? Dulu saya tanyakan, bonus demografi pernah dengar? Saya benar-benar ini dia bonus demografi, artinya hampir 70% tenaga produktif Indonesia ini bonus loh. Setiap negara tidak mendapatkan. Amerika sudah lewat, hebat. Inggris sudah lewat, hebat. Ya, negara-negara Afrika hanya negara mana ya tuh? Bayangkan, hampir 70% lebih. Apa tadi? 7% lebih? Hah? Nah, mental pengusaha. Apa tadi? Memiliki 70% lebih apa? Kok gini? 70% lebih memiliki tenaga kerja produktif. Umurnya itu mulai dari 15 sampai 35, 40 juga masih produktif. Ini negara kita dari tahun 2010. Bonus demografi, akhirnya itulah banyak begal. Ini negara ini nih. Kemarin pemerintah hebat tuh, tadi saya ngobrol dengan Bung Dama ini. Ya, mana katanya ekonomi produktif, ekonomi kreatif. Sama bos pada saat kampanye, oh pilih. Ya, bonus demografi. Itulah kesinambungan. Dan untuk kemaslahatan hidupnya sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi jangan tergencar kalau sudah duduk jadi wakil. Yuk, benar-benar fokus, bulat. Kalau memang untuk negara. Ya, ke atas Pak. Nah ini dia. Ya. Tuhan telah menciptakan kalian manusia. Oi manusia. Dari bumi ini tadi saya bilang, ya, penghargaan, inilah penghargaan dari Tuhan, pengakuan. Kata kuncinya tadi ya, keberkahan dari penghargaan dan pengakuan. Mulai sekarang akui, hargai. Yang ada di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Itu saya hargai. Ya, saya ketemu dengan Bung Dama ini, hebat sekali saya. Ya, insya Allah karena saya Pak Untung Supriyadi beruntung semua hari ini. Ya, dengan kehebatan. Keluar dari sini benar-benar berubah. Apa yang berubah? Kita yang berubah. Nanti ada 4 itu pada saat berkesinambungan kalau nggak salah. Nah itu penghargaan mulai dari sana. Hargai, akui bahwa kita adalah manusia sebagai khalifah, pemimpin, mengendalikan dunia ini. Setelah itu maka pagi, ya, mereka yang umat Islam sholat, mereka yang beragama lain selesaikan dengan ibadahnya, bangun tidur pagi, jetek, jam 4 langsung bangun, lompat, kejar ini, ya. Bertebaranlah kamu di muka bumi ini, cari karunia Tuhan. Ya, Tuhan memberkahi siapa saja manusianya, tidak milih-milih. Ya, ingatlah sebanyak-banyaknya supaya kamu
bersayap. Ya, beruntung. Ya, kata kunci dari penghargaan ke pengakuan. Kita buktikan. Ya, kadang guru-guru kamu, orang tua kamu tidak kurang. Mana spidol tadi? Ya, dari penghargaan pengakuan setiap manusia dibekali potensi diri. Apa potensi? Udah kamu? Kemampuan. Kamu masih ada kepean, kemampuan. Yang lain, yang nyeleneh lah potensi diri itu apa sih? Skill. Bacaan. Kemampuan terus. Yang lain, apa sih yang nyeleneh potensi diri itu? Menurut kamu? Bacaan. Skill. Banyak di belakang ini, pasti ada ide yang lain. Apa kira-kira potensi diri itu? Ya kan, kalau pemuda ini kan berani tampil beda. Apa coba yang membedakan kamu dengan yang tua? Yang tua peot, yang muda nggak punya semangat. Apa potensi diri bro? Ini pengakuan dari ujung sana sampai mau keluar kemampuan. Menurut kamu, bakat. Apa lagi? Talenta, skill tadi sudah, tetangganya skill. Apa lagi? Bakat. Ya, kebacaan. Sudah saya nggak tahu itu. DSP lah ya. Dan saya bingung. Ingat, setiap manusia mempunyai jutaan potensi diri. Ini tugas guru, dosen, tugas orang tua. Bagaimana potensi diri itu timbul? Halo? Ada Pak dosen satu? Ya? Atau guru? Jangan tiba-tiba siswa atau mahasiswa buka PR, nggak buat PR dimarah-marahin. Pakai penghargaan dan pengakuan. Kenapa? Nggak buat PR. Nah, hargai kan akui. Oh iya Pak, kebetulan mati lampu di terminal Karya Jaya. Oh sudah. Hargai aku. Oh iya sudah nak. Kalau memang mati lampu, tolong bagi waktu kamu ini bodoh. Kalau kamu dikatakan bodoh, jadi bodoh, sakit hati di sini dibilang bodoh, ya nggak? Dibilang sebelah lagi malu, benar? Mulai sekarang singkirkan kata-kata bodoh. Ingat, manusia kan tadi apa? Khalifah, penghargaan dan pengakuan dari Tuhan. Tidak, saya paling jijik mendengar kata bodoh. Ya, mulai sekarang singkirkan bodoh. Apa lagi? Lolo. TOLOL. Apa lagi? Buyan. Ini sudah melawan tuh, sudah takdir Tuhan keberkahannya sudah dikurangi nih. Setuju nggak? Jangan lagi sekarang bilang itu. Gunakan penghargaan dan pengakuan. Dia akan bangkit, potensi diri dia akan bangkit. Inilah yang kadang bikin nggak kreatif. Kita buktikan. Ya, pada saat masih kecil, ingat, Pak masih ingat juga masih kecil ya? Ya, umur masih agak ya, ya umur. Kamu suka menggambar cicak-cicak di dinding. Nah ini dia kerjaan kamu, ya kan? Semua. Bagi yang nggak pernah ikut dunia ini, silakan masuk ke dunia lain, masuk sini. Ya kan? Ini seorang tua yang hebat. Setelah keluar ini ya, calon-calon orang tua semua nih hebat nanti ya. Ya. Luar biasa. Ya ini. Lihat. Kalau orang lihat, kok dicoret-coret nggak tembok? Aduh, nak beli cat bukan dikasih wong Cino. Ini kata orang. Oh, bagaimana mau kreatif? Potensi dirinya keluar. Penghargaan tadi keberkahan dari Allah mana? Dari Tuhan mana? Terus kita harus bagaimana? Penghargaan? Oh iya nak. Oh Pak, lihat Pak, kapal terbang sedang ya. Kok kapal terbang ini? Kita masuk ke dunianya dia. Ya, ingat para calon orang tua dan orang tuanya cuma satu ini. Ya, dua maksudnya. Baru mau dua. Ya, gunakan, sampaikan pertanyaan anak, kasih pengertian anak sesuai dengan alam
pikirannya sesuai dengan kondisinya. Itu Bapak lihat, oh iya, kapal terbang sedang dia akan bisa di kamar mandi jembatan Ampera, dari jembatan Ampera kereta nggak nyambung semua, kreatif kan? Coba, ya ampun, kalau ini dibilang anak kamu yang dapat penghargaan orang tua yang nggak paling pala, nah, ini kok kapal terbang, jangan-jangan anaknya dibawa ke kilometer 5 kali ya. Siapa ya? Yang punya berarti alumni itu. Ya, aduh kok ini dibilang kapal terbang? Tadi kan sampaikan dunianya dia, jelaskan sesuai dengan alam pikirannya. Itu kata Rasulullah. Ya, orang tua jangan egois. Orang tua tuh, nah ini nanti 3 tipe nanti. Ya, mental pola pikir dari potensi diri. Silakan ketemu ya. Jutaan potensi diri. Ya, kalian ini. Dari sini kalian harus punya bekal. Ya, artinya potensi diri ini, ingat ya, jutaan potensi diri. Bagaimana Pak? Saya harus menampilkannya. Oh mudah. Hobi kamu apa nak? Itu salah satu potensi diri. Impian kamu mana? Ini. Di rumah ada apa nak? Ini. Punya ibu? 2. Ada. Itu potensi diri. Gak punya ibu 2. Boleh ya? Ya? Ada piaran? Ada. Nah, itu potensi. Mulai yang ada di sumber daya alam, sumber daya lingkungan, sumber daya sosial, ada itu potensi. Ya, ada barang orang itu potensi itu, potensi untuk berkreatif, entah mindahin ke rumah kamu atau ke kantong kamu, nggak tahu gitu. Ya, jangan mentang-mentang setelah di sini, waduh, hancur gitu. Kita buktikan. Bagaimana mental manusia ini dari potensi diri yang saya lukiskan seperti ini yang saya ibaratkan. Brand, apa itu brand? Merek. Jangan kasih kata kunci ya, merek. Jutaan merek dari potensi diri kamu punya. Jutaan profesi kamu punya. Itu yang saya maksud. Yang dimaksud brand adalah ciri khas. Ya, ciri khas kamu. Ini brand manusia. Kamu harus sudah punya ciri khas. Ciri khas. Yang kata pemerintah, karakter. Ya. Kata di belakang, pembeda. Ini brand. Artinya secara keseluruhan, brand adalah nilai. Plus. Jutaan plus. Ya mungkin nilai ya. Apa saja. Jadi kamu punya nilai, punya brand. Jika kamu buktikan dalam bentuk profesi. Ini keberkahan. Nyambung nggak? Kok diem semua? Nyambung ya? Nyambungnya kemana? Saya jangan sia-sia diaduk. Nyambung, dek. Siapa namanya? Siapa namanya? Nyambung. Aris Setiawan. Nyambungnya di mana nih? Kalau boleh urut. Nyambung. Ada coba nyambung. Nyambungnya di mana? Di brand. Apa itu brand? Jadi kamu punya pembeda. Apa yang ini teman-teman kamu ya, orang-orang semua. Apa yang membedakan kamu dengan orang yang lain? Aku yang beda. Saya sudah menggugah kamu ya. Kamu harus lihat sendiri apa yang membedakan saya. Apa ciri khas saya dari potensi diri saya? Itu. Apa nilai jual saya? Harga diri saya saya jual. Iya. Bicara wirausaha, ingat, bicara bisnis tidak menutupi ruang dan waktu. Tolong catat itu. Ya. Tadi saya bilang tadi, harga diri saya jual. Nanti ada program yang gila. Di Amerika ada mungkin nggak ya kan? Bagaimana membuat pesawat anti kiamat. Kalau kita orang gila gitu, itu yang gila. Kamu nanti saya buat. Kamu harus punya seperti itu. Ya. Tamasya ke bulan sudah berapa orang bayar berapa miliar? Kalau nggak salah hampir 20 lebih yang antri gitu.
nanti salah satu dari kalian antri ya, ikut sama saya ke bulan. Bayangkan, nggak terpikir bagi kita. Ini dari brand tadi, dari potensi diri tadi. Ya, kalau yang masih pikirannya keluar semua, lulus ya, semangat semua. Kita jadi ngomong. Kamu lihatin saya ini kan? Iya. Ya, oke. Kita bentukkan dalam profesi, jadi kalian punya nilai, punya profesi. Kalau begitu, mungkin kalian berpikir, oh kalau begitu, seseorang memiliki berapa profesi? Jutaan profesi. Nanti mana yang diunggulkan? Contoh, ini nggak jauh-jauh saya aja lah. Saya guru di Mandika, ya. Saya guru di Mandika. Kalau begini kamu bilang saya pasti motivator, ya kan? Itu. Kalau saya itu, saya pernah berdagang di Cindemawar yang tiap hari minggu. Ada pernah penghuni di sana? Ada yang pernah sana? Saya kasih gambaran, saya jualan di mana? Bayangkan, guru Mandika pegawai negeri yang katanya tadi ketua pengrajin 2008-2010 itu. Saya dengan kawan-kawan yang mensukseskan Visit Musik 2008, pendatang semua. Mana orang-orang aslinya yang katanya luar biasa, ya, yang mensukseskan itu? Ya balik tadi, guru Mandika, pegawai negeri sipil, pangkat ini, jualan di sana. Orang yang lihat saya, orang yang lihat saya, kalau kambing cocoknya yang lihat. Ya orang yang kenal saya, mahasiswa saya, siswa saya, guru-guru, teman sejawat, pekerja segala macam. Yang lihat saya buang muka loh, menghindar. Kenapa? Dia yang malu dengan saya. Melihat saya dia yang malu, menghindar dari melihat saya. Ada dua pertanyaan. Apa dua pertanyaan? Dia malu melihat saya, atau dia malu terlihat cari orang gosok. Nah ini, padahal saya banyak yang saya dapat di sana. Ya, nah ini. Ya, saya guru Mandika, motivator, ketemu kan? Pedagang. Ya, di rumah saya banyak koleksi lukisan. Nah ini yang akan membiayai kegiatan yang luar biasa setelah ini. Ya, setelah kamu seminar tadinya. Saya masih terngiang, murid saya masih terngiang. Suatu anggota seminar ngomong, Pak, saya setelah keluar dari sini banyak banget motivasi. Tapi apa yang akan saya lakukan? Ya, kamu keluar dari sini, jangan lompat lagi dari lantai 4 itu. Apa ya? Dia kata Pak Usung, saya sendiri ya. Kemampuan, profesi apa yang harus saya ambil ini? Terlalu banyak, ambil sedikit, nggak ada juga yang didapat. Ya, setelah keluar sini, saya kasih dong sesuatu. Karena berwirausaha tanpa modal. Apa modalnya? Berusaha. Wirausaha itu modalnya jangan berpikir duit terus. Ini sih, aduh belum apa-apa duit. Langsung loh, tembak langsung. Iya nekat. Bisnis itu harus nekat. Ya. Udah ya. Mulai sekarang saya nggak. Nanti waktu brand ini kan sudah punya ciri khas, pembeda yang lain. Kira-kira apa? Yang biasanya di kamar mandi itu pembeda kamu, ya. Yang gemar lukis itu pembeda kamu. Itu ciri khas kamu, ya. Yang dibanggakan, punya nilai. Contoh misalnya, siapa namanya? Ray ini atlet gulat ini, ya. Dari jasnya biru. Salah? Benar salah? Salah. Ya, atlet gulat supaya ketemu contohnya kan? Atau atlet karate ya? Karate ya? Ya karate. Jangan dibuka, iya gitu ya. Karate. Paling tidak dia punya nilai, dia punya pembeda. Kalau jalan dengan Ray, apa? Aman. Pasti aman. Sudah terbuka ya bahwasanya? Pasti aman. Enjoy aja kalau ketemu. Apalagi yang cewek-cewek, wah sudah. Ya, menggandrungi itu. Wah yang jelas aman. Bu, mau pergi bu? Kemana? Ke Sungai Baung. Oh Sungai Baung. Dengan siapa? Ray. Percaya ibu, laku dijual langsung. Ya, nah ini sudah terbuka ya. Nah ini, ya. Sampai di sini sudah ketemu mengenai brand semua ini. Ya, potensi diri kalian, profesi kalian. Saya sudah bilang tadi. Ya, kalau bicara lukisan, wah segala macam lukisan saya banyak.
saya pedagang lukisan. Akhirnya saya pernah jadi apa? Saya terus terang. Saya kebetulan lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Saya tulis di Palembang ini. Iya, turut istri. Mantan pacar saya yang sekarang istri orang. Orang Palembang. Ketemu di Jakarta, kalau saya cerita nyambung ini. Ketemu di Jakarta cuma 2 hari. Hebat nggak? Karena potensi diri tadi cuma 2 hari. Langsung. Jadi, ya, tahun 98 saya ke Palembang. Terjun, nggak pakai apa-apa saja. Ya, iya. Nah, saya kalau nyambung ke sini malu saya. Nanti kalau ditanya, kenal nggak dengan Pak Untung? Kenal, gitu ya. Kamu merasa, oh Untung. Saya sedih. Latar belakang saya hitam, coklat, abu-abu. Astagfirullahaladzim. Ya, terus terang. Itu. Jadi jangan, aduh saya nggak bisa apa-apa. Ingat, kalian diberkahi. Itu maksud saya. Ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa berdiri di sini, kenapa bisa saya jadi guru, kenapa saya jadi kerennya dosen honor kalau ini dosen luar biasa, namanya, wah keren orang Indonesia, dosen luar biasa, saya nggak tahu kenapa bisa seperti ini, itu, padahal dunia saya apa? Ya, tahu lah, jangan minum narkoba, sedih saya. Jualan juga macam ya ada itu ada saya bahwa mantan lebih baik mantan orang gila ya atau mantan ustaz, mantan pendeta. Duh, masa saya takut? Yang katanya orang hebat-hebat tiba-tiba, oh tahu tuh, sudah nggak usah banyak ngomong. Saya tahu Pak Untung nggak berkualitas dulu, itu. Masih saya. Ya, jangan. Gimana yang saudara-saudara kita itu mantan mama minta paham ya, minta paham, minta saham ya. Itu kan hebat banget ya kan? Tiba-tiba terpuruk awalnya, wah hebat. Ya, itu dia. Jadi kamu tahu lah latar belakang siswa saya pasti tahu latar belakang. Saya bilang, saya cerita yang tidak hebat. Kebanyakan kamu yang cerita hebat-hebat, wow, hotel saya 5, mobil saya 6, 10, tambah 15, kaki naik ke atas. Ya kan? Yang diceritakan hebat-hebat. Saya pengalaman saya yang hancur itulah, untuk supaya kamu buka wawasan, bukan saya doang. Sudah jelas ya? Sudah ketemu brand ya? Ini waktunya ini. Ya. Nah ini dia yang ketemu endingnya, walaupun dekat kita naik turun terus nih ya. Jadi apa yang harus kita aplikasikan dalam penghargaan pengakuan ini ya? Tadi ingat, bisnis ini adalah rangkaian pengabdian. Itu yang saya ingat, rangkaian pengabdian ya. Halo, pekerja itu bisnis loh, PNS bisnis loh ya, yang di tempat ibadah bisnis loh. Ya, sekarang ada profesi penceramah. Wah, profesi penceramah. Ya, profesi tim sukses. Semua potensi diri kamu punya. Kita bisa. Saya punya program loh. Apa saja dengan yang bisa melukis 1 bulan kamu bisa terkenal di dunia. Yang bisa menulis kamu dalam 2 hari sudah terkenal di dunia. Ya kan? Ada yang nyambung nggak? Nulis di blog, semua orang bisa baca dunia, betul kan? Bisa ditranslate. Translate Pak. Ya itulah translate lah, bukan transfusi ya. Nah itu, saya punya pengalaman. Saya nggak terkenal aja, tapi dunia sudah mengenal saya. Ya, setiap hari 8 blog harus saya perbaiki. 8 blog. Setiap hari 8 blog harus saya perbaiki. Bagaimana saya bagi waktu? Walaupun hanya jiplak saya, karena kebetulan saya punya motivasi. Adik ponakan saya ini salah satu di universitas, dia bilang, Om,
ada seseorang punya 50 blok, mulai saya terpikir 50 blok, profesinya dia tuh lah. Jadi tolongkan doa, mudah-mudahan saya bulan ini baru masuk $5 dapat nilai. Tahun depan kalau bisa 3 bulan $10, ya luar biasa. Itu. Ya oke, perhatikan. Apa yang dituntut ini pola pikir, ya pola pikir tadi orang tua ini, yang anaknya gratis, lanjutkan. Oh iya, kapal terbang sedang masuk ke pola pikir, jadi dia kreatif. Mahasiswa juga begitu, gurunya juga seperti itu. Kenapa nak nggak buat PS? Mati lampu lagi bu. Tuh. Besok setelah dia bilang mati lampu, sudah ringkas. Masih disuruh ringkas, ringkas. Di sini ringkas bab 3 dipinjam, hancur tinggal satu kalimat di situ. Ya, zaman ini sekarang hari ini masih ringkas. Sudah beli buku masih diringkas. Aduh. Halo? Ya, bilangin guru-guru itu. Siapa guru? Saya. Masa sih? Buku sudah dibeli mahal-mahal, suruh diringkas. Lebih baik apa? Dibakar, saring, minum bareng-bareng ya kak, minum. Setuju ya? Luar biasa, setuju kok. Ya, sikap. Nah ini sikap kita. Ya, kita bentuk dari keberkahan kita. Kan orang-orang yang berkah. Bagaimana sikapnya? Dia seorang pembisnis. Kok bisnis jangan orientasinya keuntungan. Ingat tadi, pengabdian. Ya, pengabdian. Mengapa mengetahui itu? Ya, pengabdian yang berkesinambungan. Ini baik langsung, tidak langsung. Ya, yang namanya bisnis kapan saja. Ingat tadi saya bilang, dunia bisnis tidak membatasi ruang dan waktu. Itu pengalaman saya bisnis pulsa elektrik dari tahun 2003 sampai sekarang. Ya, saya ciptakan mental pengusaha. Saya ciptakan pola pikir tindakan mahasiswa siswa saya. Saya setiap tahun insya Allah 3 orang punya mental wirausaha, punya pola pikir wirausaha. Nah setelah keluar dari sini kalian juga punya mental, ya? Atau nggak bisa berdaya Pak? Bagaimana caranya? Ada obatnya, gratis dengan saya. Yang penting kamu berusaha, ya. Yang tidak percaya juga datang, terbuka dengan saya. Ya, nah ini sikap, mental dan tindakan. Ya, bagaimana seorang tua? Tadi kan dikatakan tugas guru, tugas orang tua apa? Memotivasi supaya anaknya mau bergerak, supaya anaknya mau berusaha. Jangan dikucilkan, jangan langsung kamu jadi bete, ya kan? Rendah diri. Inilah. Ya, jadi yang bikin anak-anak, remaja, pemuda tidak kreatif siapa? Bisa nggak? Jangan takut. Siapa yang bikin kamu tidak kreatif? Emak sama ibu. Terus guru. Itu yang jadi nggak kreatif. Halo para guru, calon-calon guru juga ini nanti. Ya, nah ini kita ciptakan, kita hargai. Ya, terutama mental. Tapi ingat, ya kalian bukan suruh jadi pedagang. Apa? Mental pedagang, mental pengusaha. Bagaimana sikap, pola pikirnya pengusaha? Itu maksudnya. Ya, yang punya mental pengabdian. Ya, itu maksudnya. Ya, bukan kalian semua jadi pengusaha semua nih, mental pengusaha. Ya, kalau bisa gunakan waktu orang. Contoh. Ya, kita langsung bereksploitasi, menemukan sesuatu lagi. Ya, cak-caknya kita pemilik pabrik apa? Pabrik karet, pabrik minuman apa misalnya? Ya, minuman penyegar lah ya. Ya, dia kan nggak jualan, dia kan di rumah tidur, pedagang asongan jualan di pasar 16, kerugian nggak dia? Dapat. Nah itu maksud saya, kamu sambil tidur. Ya, di pasar 16 juga. Tahu pasar 16? Itu cari bagaimana kira-kira satu ini supaya bentuk mental dengan tindakan dengan sikap nih. Ya, dalam satu hari
di pasar 16 berapa lama Omset. uang beredar? Ya, omset ini berapa? Dalam satu hari di pasar 16 kira-kira berapa? 150.000. 150. Wah, kamunya pedagang nggak jadi untung. Tapi gak apa-apa, itu pedagang yang kurang kreatif. Pedagang nggak kreatif. Ya, semua itu yang ada di pasar 16 paling tidak uang beredar sehari 100 juta, ya. Oke, 100 juta. Nah, ini pola pikirnya. Bisa nggak kamu 1% saja dari 100 juta kamu buat? Itu maksud saya. Ya, bayangkan 100 juta satu hari. Masa kita nggak bisa ambil 1%? Oke lah, tuh Bang. Karena saya masih belum berdaya, Pak. Jadi, kamu mintanya setengah persen. Kalau 1% dari 100 juta berapa? Nolnya yang 2, motongnya langsung itu 10 juta. Sejuta, Pak. 1%. Berapa? Sejuta, Pak. Nah iya, bisa dirumuskan. Mentalnya langsung iya Pak, iya Pak. Ya, 1 juta. Kalau setengahnya 500. Kalau 0, ya 100.000 ya. Iya 0,0 berapa? Ya, langsung gratis. Kalau 100.000 ya dalam satu hari. Oh Pak masih keberatan? 50.000. Oke, sepakat 50.000 ya. Nah, coba cari 50.000. Bisa nggak kamu? Kadang kita ribut sendiri di sini nih. Kalau ada uang 100 rupiah, 100, gue teriak kenceng nih. Ya nggak? Oh, duit siapa nih? Duit siapa yang punya duit? Malu diem. Ya, nah kamu berteriak di sana, kumpulin. Kalau sudah 10.000, mulai suaranya agak pelan. Dia nggak? Duit siapa nih? Ya, kedengeran. Duit siapa nih? Kalau 100.000, nggak ada lagi suara. Nyaris tanpa suara. Iya, pengalaman. Tadi kan saya bilang, ya, perlu diceritakan, jangan nanti mengganggu kemajuan seminar kita. Ya, itu maksudnya coba jangan berteriak, aksi. Nanti ada yang itu berbuat, lakukan sekarang. Bisa? Bisa, luar biasa kalau bisa. Ya, nah itu 50.000, apa yang kamu lakukan? Sudah, cari sendiri. Ya, kita masuk mengamalkan bertahan tadi sebagai manusia, identitasnya yang katanya brand kamu, yang katanya potensi, amalkan sedikit pun. Senyum kamu amalkan pada orang lain, kemampuan kamu amalkan kepada orang lain. Tadi saya bilang bisnis itu pengabdian yang berkesinambungan secara bulat dan utuh. Ya itu nggak utuh yang di DPR itu kan? Ya nggak bulat. Dia katanya, oh dapat tuh Pak ikut bisnis. Memang kan Pak Untung bilang tadi katanya bisnis tidak menutup, membatasi ruang dan waktu. Iya, di sini maksud saya harus beretika, ada mental, ada sikapnya. Nah itu ya waktu bisnis, waktu beribadah di tempat ibadah ya nggak boleh itu. Dalam Islam kamu di musola di masjid nggak boleh itu. Ya, iya ya, yang kamu punya pulsa elektrik tiba-tiba ada permintaan pulsa, jangan dilayani dulu. Selesai keluar dari masjid baru. Ya, ini etika yang kita kedepankan. Keberkahan tadi supaya benar-benar berkah. Yang tadi saya bilang, Pak Guru Mandiya, pernah nggak Bapak kolusi waktu? Oh sering. Ya, sering. Tapi saya bilang dengan siswa saya, ya, kalau berbuat yang salah, nah ini, ya, ini saya satu kasir saya. Nah ini nih, pengusaha muda, calon bapak, calon ibu semuanya TPM, ya, nah, yang idolanya si Mak Iya, apa namanya? Siapa? Oh iya, sudah ganti. Ya? PTM, tolong, terima kasih, maaf, itu budayakan di rumah. Ya sama anak, saya pada saat ya istri saya bilang maaf, bingung deh. Ya, contoh misalnya, ya tiba-tiba penanya jatuh, ya. Oh ini, terima kasih.
maaf ini penanya terima kasih, perasaan getarannya beda ya nggak? Dengan terima kasihnya itu maksudnya. Anak begitu, kamu udah hebat, maafkan bapak. Katakan, boleh nggak orang tua maaf dengan anak? Boleh, tapi kapan dilakukan? Itu katanya pembaruan, katanya karakter. Jangan mau menang sendiri dong. Ya, itu maaf nak, bapak bla bla bla. Saya lakukan sering seperti itu dengan siswa tiga. Nah, kebetulan saya entah kenapa saya ngajar dari saya dengan Bung Tama sempat ngomong 2 tahun 2000 saya ngajar di Man 3 sampai sekarang ditunjuk jadi pembina ketua tim disiplin. Jadi begitu tuh. Kalau kamu kenal siswa Man 3, kenapa untung? Nah, killer dia tuh, macam dia. Tapi ada tapinya. Ya, kebetulan saya ngajar keluarga negara. Tadi kita pakai tolong terima kasih maaf sportif. Ya, saya paling tidak suka kalau melihat siswa tiba-tiba pakai baju atau celana agak bolong, wah serok, ya, anak latihnya juga ketentuan di sini. Ini harus masuk botol Pristi, ya jadi produk. Boleh nyebutkan produknya? Masuk. Kalau dia masuk, awalnya kepala sekolah sekarang, untung jangan robek, saya robek pak. Kalau nggak boleh robek, saya mundur jadi pembina disiplin. Cuma yang cewek aja nggak boleh robek. Ya sebenarnya saya mau saya. Ya, cewek ada ketentuan juga di sekolah itu. Jadi ini sepan apa namanya? Rok harus kena sepatu. Kadang kan cewek sekarang ya nggak, ke atas takut cacing, salah, ke atas takut betin, ke bawah takut cacing. Tinggi nggak, pendek nggak. Gue saya marah pak, kita sobek pak, jangan pak, turun itu pelecehan. Berulang kali senang, sobek aja bang. Ya, jangan disobek. Langsung punya brand ya, kan? Brand semangat. Ini yang saya tunggu. Ya. Nih. Ya tadi, jadi mulai sekarang tolong terima kasih, maaf, budayakan itu. Ya, jangan sungkan-sungkan berterima kasih. Ya, atau juga mengatakan maaf. Oke. Ini ada rahmat Tuhan. Masih dibuat ya. Nanti ada ini ya. Ini rahmat Tuhan amat dekat kepada manusia yang selalu berbuat kebaikan. Ini jadi pengusaha kok ya itulah tadi mengabdikan ya, kapan nanti kita punya ciri khas. Nah ini kalau ada kita membuat produk, nyambung ke sini ya. Kalian kalau membuat produk, insya Allah bagi nanti yang aktif saya bisa membimbing. Ya, alhamdulillah salah satu siswa mandiri ini saya ini menjadi pengusaha yang memiliki bakso granat, Mas Ajis. Nah itu siswa saya yang sekarang jadi guru saya. Nah, ya, seorang guru, seorang dosen juga begitu. Pada saat proses belajar mengajar, pada saat proses perkuliahan, kapan dia jadi subjek, kapan dia jadi objek itu. Jadi jangan guru, jangan egois. Saya kalau belajar begitu, kenapa? Kalau kita bicara agama, di Man 3 ada para kiai, maksudnya mantan di pondok pesantren. Saya baru tahu, ya. Itu, jadi jangan sok seperti ini sekarang nih. Nanti ada waktunya saya jadi objek. Ya kan? Ada waktunya. Ya, jangan kamu sekarang kita hebat banget kok untuk kamu kosong. Ya, produk balik sini. Produk kalian ini harus punya brand. Ya, brand yang tersendiri. Punya ciri khas. Bikin empek-empek, bagaimana empek-empek yang mendunia seperti McDonald, bisa nggak empek-empek seperti itu dia sampai sekarang belum ada ini. Kenapa nggak bisa mengalahkan KFC itu? Itu produk ini. Ya, punya khas, punya pembeda produk kamu. Ya, punya karakter, ribuan nilai produk kamu ini. Ya, produk ini kamu punya nilai untuk lingkungan. Apa? Memberdayakan para tadi yang katanya bonus demografi, remaja-remaja jadi
pekerja. Ingat, inilah kalau menurut saya agak sedikit melenceng ini moto kita, moto 70 tahun Indonesia Merdeka apa? Kerja, kerja dan kerja. Seharusnya apa? Bikin kerjaan. Ya, selesai keluar di sini kamu harus punya bikin kerjaan ya. Ingat, jangan lagi cari kerjaan. Buat pekerjaan. Bisa kamu langsung buat kerjaan. Ambil kertas, kamu buang, wah, itu bikin kerjaan. Itu salah satu kalau masih nggak ketemu juga. Ya, ingat ya, bikin kerjaan. Bukan cari kerjaan. Itulah tadi TKW datang semua. Ya, memang kerja. Tapi mana Pak yang akan saya kerjakan? Ya, saya sampaikan dengan para pemuda dari sana. Ayo, bikin kerjaan. Nggak bisa bikin kerjaan, ikut saya. Pak, begini sudah. Berarti nggak kepakai mental. Ya, tapi kita jangan sudahlah kamu jangan. Ya, pada saat itu saya terus terang. Ya, semua ini masa depan kalian hebat semua. Masa depan kalian luar biasa semua. Gitu. Ya, jangan jadi seorang guru aduh sekarang kamu malas bikin PR. Mau jadi apa? Kamu presiden. Langsung. Ya, jangan langsung diponis. Aduh kamu nggak ngerti. Kamu sekarang semester kelima malas, pantas nggak lulus. Ya, hargai. Itu maksudnya. Oh, kamu masih betah, sudah semester 8 masih di sini. Alhamdulillah Bapak masih bisa ketemu kamu. Dan saya juga Pak masih bisa mendengar ocehan Bapak. Ya, itu produk. Kira-kira apa ya produk kita yang punya nilai? Oke. Ya, terserah kamu apa saja. Ya, misalnya keripik singkong, rasa, pisang, itu ada. Itu dicinta. Kamu mungkin nggak tahu kan? Ya, saya pernah baca di. Terus ini Pak Konte pernah menguatkan ini. Bagaimana kalau nggak salah pertama, ya, bagaimana suatu rumah dikendalikan dengan menunggu Bluetooth, lampu-lampu jadi ada aktivitas. Saya pernah baca koran di Sungai gitu. Halo. Ya Pak, ini Pak. Mana kan ya? Dengan Bluetooth kalau nggak salah. Nah ini hebat. Kenapa? Film kenapa film? Oh ya, itu film juga. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana bikin pesawat anti kiamat yang hebat lagi. Ya, saya terus terang saya paling muak dengan seminar. Saya paling muak dengan musyawarah guru-guru. Itu saya paling muak dengan menunggu. Saya pada saat ada kegiatan yang kaget, musyawarah guru. Nah ini lagi ada yang hebat begini. Kamu harus buat, ya, agama lain semua segala macam. Ya, ada di salah suatu negara, ya, di sini Tuhan memberikan rezeki yang banyak sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, saya pikirkan di sini mengkondisikan dan mengendalikan diri dalam berusaha atau berbisnis. Bisnis demi kemanusiaan, kepedulian, dan tanggung jawab hidup. Nah, ini ada ide yang hebat banget dulu. Kalau bisa, sampai sekarang kebetulan saya LPDIN belum ada yang mengaktualisasikan, begitu juga siswa mandiri belum ada yang mengaktualisasikan. Ya, ada di satu negara ada tim Sekrotul Maut. Serem banget ya. Bayangkan tim Sekrotul Maut. Ada yang bisa mengaplikasikan nggak ini? Aduh, proyek ini? Tim Sekrotul Maut, apa maksudnya itu? Orang-orang kaya di salah satu negara, kalau nggak salah di Cina, Tiongkok, dengan di Jepang, ya lain yang di sini orang-orang Tionghoa ini, seperti Tionghoa. Lalu saya ngajar keluarga negara, yang Cina itu, jangan mendiskreditkan loh. Saya marah saya. Marah ini sekarang ini. Oke, coba ya, bayangkan tim apa tadi? Sekrotul Maut. Jadi orang-orang kaya, dia kan nggak dibayar loh. Nah ini lagi, saya katakan. Keuntungan adalah sesuatu yang dilakukan dengan terus-menerus tanpa memikirkan keuntungan. Itu. Keuntungan itu akibat, itu keuntungan. Ya. Ingat, keuntungan itu ibarat kita dari berusaha. Bisa didapat dari usaha yang lain. Ini tadi keberkahan Allah, keberkahan Tuhan. Baik tadi, kan orang-orang kaya itu kan kalau ada anaknya atau istrinya atau suaminya orang, ya, atau anaknya orang sakit, kalau udah sekarang nggak pernah bisa
nggak ditungguin segala macam. Nah itu ada tim 5 putra gratis, tim Superatul Maut. Jadi ngapain? Dia membaca puji-pujian sesuai dengan agamanya yang Islam, ajarkan, bimbing, baca Quran apa segala macam. Yang petinju, ajarkan petinju. Ya kan? Ini yang dimaksud. Nyambung ya? Tim Superatul Maut. Nah kamu buat. Di sini belum ada. Saya kalau bujang saya dirikan itu. Ya. Terus dibayar nggak Pak? Nggak dibayar. Tapi kan mental kita. Jadi kalau sudah terpikir saya, ya orang juga mikir, oh di doa ini segala macam perlu makan, perlu minum. Oh Pak, terima kasih nggak usah Pak, nggak usah. Iya nggak? Ya. Tapi saya bilang digerakkan oleh Tuhan. Berkah tadi. Ya, gitu ya. Bayangkan bentuk itu. Apalagi yang harus kamu buat? Yang nyeleneh jadi anak muda. Ya. Oke, sampai di sini sebelum kita ada permainan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Saya kalau bertanya saya nggak mau banget, saya kalau ditanya saya. Ya. Oke, silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Berapa orang? Silakan. Oke, bagi mahasiswa sekalian, mahasiswi juga, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, itu ada satu yang mau bertanya, Pak. Bentar, satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, hari ini terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Temanya dengan tema bukan bisnis biasa. Siapa namanya? Dedi, Pak. Dedi. Dari jurusan SI, Pak. Yang saya ingin pertanyakan itu bagaimana mempersiapkan sebuah strategi ketika ingin mengawali atau memulai berwirausaha agar sebuah usaha yang ingin dijalankan itu menjadi sebuah usaha bukan bisnis biasa, Pak, bahkan bisa menjadi yang luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan sangat luar biasa sekali ya dari Mas Dedi. Jadi inti pertanyaannya itu bagaimana strategi yang mengawali strategi dalam membuat bisnis sehingga bisnis tersebut menjadi sebuah bisnis yang luar biasa ya Dedi ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Harman Rashid dari PI. Saya ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan kepercayaan kepada orang lain dalam berwirausaha? Sekian, terima kasih. Oke, pertanyaan Halim Ar-Rasyid mengenai bagaimana cara meningkatkan kepercayaan dalam usaha. Oke, di depan ya, dari sebelah depan. Sebentar, nanti kita batasi dulu 3 pertanyaan ya untuk awal ini ya. Yang ada yang menunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman yang ada di sini. Nama saya Riki dari jurusan Teknik Informatika. Terima kasih juga atas tema hari ini, Pak, yaitu bisnis bukan bisnis biasa. Di sini saya sedikit cerita. Mungkin di zaman yang serba modern ini, hal yang namanya bisnis itu bukan menjadi sebagai hal yang biasa, Pak ya. Yaitu sudah menjadi sebagai kebutuhan hidup atau tunjangan hidup. Mungkin menurut yang saya lihat dan saya dengar itu di pasar itu, Pak, saya lihat ada seorang pedagang baju atau pengusaha baju, Pak. Saya tanya, kamu dagang apa? Dagang baju. Dan juga saya tanya juga, kamu usaha apa? Saya usaha baju. Oh gitu. Jadi di sini pertanyaan saya mungkin perbedaan antara pedagang dan pengusaha itu seperti apa, Pak? Terus bagaimana sih tips dan triksnya supaya dagangan kita atau usaha kita itu agar lebih maju dan lebih luar biasa, Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang cukup keren juga ya. Nah, mengenai apa beda pedagang dan pengusaha dan bagaimana cara agar usaha kita lebih maju menjadi usaha yang luar biasa. Oke, ada sedikit bingkisan dari Masterpiece untuk bagi yang menanya ya.
Oke, untuk yang pertama ini kita batasi dulu di 3 pertanyaan ini ya. Mungkin langsung akan dijawab oleh Bapak Untuk. Diperhatikan teman-teman juga sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Kalau memang merasa kurang tanggapan dari Bapak Untuk, bisa langsung ditanyakan ya. Oke, silakan kepada Bapak Untuk. Alhamdulillah. Yang pertama dari Dedi, bagaimana strategi? Ya, yang pertama langsung saja kan, berbuat, lakukan sekarang. Ayo. Pada saat yang kedua, pada saat ada ide apa? Tulis. Tulis apa yang kamu lakukan. Lakukan apa yang kamu tulis. Itu. Ya, malaikat sebelah kiri kamu yang tertulis ini. Lihat itu. Yang kedua, ya, tulis apa yang akan kamu lakukan. Lakukan apa yang akan kamu tulis. Yang kedua, yang ketiga, gak usah dinilai dan diukur. Gak usah lah itu. Nanti itu. Ya, akibatnya kamu gak bisa menilai dan mengukur nanti. Ya, langsung kan sudah jelas. Setelah kamu duduk subuh jam 5 tank langsung berbuat, lakukan sekarang, lompat. Jangan oh, Tuhan 2 juta nggak turun 2 juta kalau kamu nggak lompat, nggak langsung kamu berlari, nggak turun 2 juta itu. Ya, minta dengan Tuhan berjuta-juta. Kalau doa jangan tanggung-tanggung. Ya, karena apa? Kalau kamu minta 1 miliar, Allah minta akan memilah. Kira-kira 1 miliar, 1% aja dapat. Alhamdulillah. Itu maksudnya. Jadi jangan dinilai dan diukur. Itu saja. Ya, saya sengaja. Ini menurut saya loh, kamu bisa cari versi yang lain, atau kamu punya ide yang lain. Itu yang mudah itu saja. Ya, seperti kita merdeka nih. Indonesia merdeka. Ingat teks proklamasi. Lakukan dengan secara seksama dan itu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nggak mikir lagi. Kalau kita merdeka siapa presidennya, siapa istri presidennya, siapa ininya, ini nggak usah mikir, langsung mereka luar biasa itu langsung itu ya 3. Jadi nggak usah lagi. Nah, nyambung untuk percaya diri orang lain kepada kita juga. Bagaimana kita yakin? Pertama itu yang kita sampaikan, jangan penyampaian itu jangan seperti menggantang asap. Ya, nah itu kita yakinkan diri kita juga. Pada saat gini, bagaimana ya? Saya punya ide nih. Saya lihat di sini banyak pohon-pohon segala macam. Jadi apa ide dong? Idenya bagaimana kita membuat batik? Maksudnya kita buat batik dengan warna alam. Wah, ini hebat banget. Orang-orang sana bule-bule itu pada cari itu. Oh iya, kalau teman kamu, oh boleh juga itu dia. Jangan sudah lah banyak ngomong, nggak usah ditentang. Jangan ada perdebatan. Sudah, kita singkirkan. Terus bagaimana ini? Kita bina. Nah, ini. Nanti pada saat kamu punya produk kamu apa? Ya, bagaimana membina? Nah ini bukan membinasakan ya, bina relasi. Nah ini relasi ini mitra kerja kamu, lawan usaha kamu itu relasi, penghalang itu relasi, anggota-anggota kamu ini relasi, donatur relasi. Tapi jangan minta terus. Bagaimana donatur kita datang langsung, kita bagaimana caranya membina tadi kepercayaan diri itu maksudnya jadinya. Ya, contoh kembali tadi, kamu bikin apa tadi? Yang tadi saya contoh batik warna alam. Kamu lihat di sekitar kita, ajak para teman-teman. Ada yang tadi yang secara tidak langsung, ada yang tidak langsung memiliki. Tadi ya, yang tadi saya bilang bisnis. Ada yang tidak langsung begini maksudnya. Ya, dia nggak aktif. Tiba-tiba kemana si Ahmad supaya keren? Oh Ahmad lagi kumpul di teman-teman itu di tempat galeri bikin batik. Itu cara tidak langsung. Orang tua senang. Oh kalau Ahmad ada di sana hebat, karena di sana ada orang-orang yang luar biasa. Itu tidak langsung. Ya, jangan kasih pernah. Oh sudahlah, kamu bilang nggak setuju. Jangan. Oh silakan. Karena dalam bekerja, kalau satu tim misalnya mahasiswa kelas ya lokal. Misalnya kita menghias bagaimana ruang kita supaya indah dilihat dosen.
Yang dari 20 orang, yang bekerja berapa? 5 orang. Dia nggak ada yang kan? Iya kan? Ada yang sih ngoceh aja kerjaannya. Coba kalau cuma 5 orang, 3 orang ngetok kerja kan nggak rame, ya nggak seru ini. Yang saya maksud, ya, yang lawan-lawan, yang orang-orang, nah, bahwa dia hebat. Kamu jangan sok hebatan. Ya jangan sotoy lah, berat gimana terus. Ya, karena apa? Orang yang nggak banyak ngomong, sekali ngomong langsung ditunjuk jadi penanggung jawab. Bingung ngomong. Yang organisasi juga, yang ketua jangan sotoy. Ketua diem aja dengerin, selesai ngomong hebat. Ya, ini cara menghargai orang. Contoh, kita misalnya ini dalam rame-rame ini, mari kita menentuk suatu yang luar biasa, ya, entrepreneur yang mendunia, ide dari si apa namanya? Ya, Revi bicara. Oh, di dalam pameran kewirausahaan entrepreneur ini kita menggunakan pemakai para panitia menggunakan baju-baju kebudayaan. Kita ngomong terakhir, selesai ngomong semua, benar kata Arif, benar kata si Udin, ya, benar kata si Rita, ini belah ide-idenya. Kita tarik, ya, bangga nggak si Udin di sini ngomong, bangga dia kan, diangkat, ya nggak? Itu kita hargai, baru kita sampaikan ide kita sedikit. Selesai, oke, kita bentuk panitianya. Kamu pasti ditunjuk ketua panitia. Kenapa? Hah? Sudah dapat dukungan dari Udin tadi yang diangkat sama kamu harga dirinya, ya kan? Sudah dapat dukungan dari si Rita. Terus seolah-olah kamu paling tahu, padahal kamu paling menarik singkong gitu. Jadi jangan sotoy, ya. Jadi itu, ya. Mari kita nggak usah dinilai dan diukur. Ya. Bagaimana mempercayakan? Kita Pak, oh percaya diri saya bingung kami. Hobi kamu, keinginan kamu, dunia kamu siapa lingkungan, apa yang harus saya lakukan. Jadi bisa dari hobi. Kira-kira seperti itu, ya. Jadi itu seperti tadi. Oh ini udah nanti. Yang bertanya nomor 2 kan? Iki ya. Beda pedagang dan pengusaha. Ini cuma kebiasaan saja kalau menurut saya. Supaya keren jadi pengusaha, pedagang sama saja. Tetapi tadi kita membentuk mental. Kalau pedagang biasanya ya kelas-kelas apa? Pedagang kelas-kelas gimana gitu kan? Tapi mentalnya dia mental pengusaha. Itu saya maksud. Nemu nggak? Pedagang, pengusaha, ada pengusaha yang punya mental pedagang, iya nggak? Anggota DPR aja punya mental pedagang deh lu, iya kan? Mental, saya guru loh, tapi punya mental pengusaha. Pedagang, tidak buat tapi siapa pengusaha. Tapi yang tadi senang, saya nggak putus ya. Kalau kamu ke Cinde, soal Cinde Mawar hari Minggu kan, kamu lurus terus, kan ada belok, ada kuburan. Halo? Sudah ya? Di sebelahnya itu orang Palembang dibohongin terus, yang katanya ular kepala 2, pembohong besar itu. Ada temennya lagi. Ya, bayangkan Pak Tama, tiap minggu udah dapat duit teman-temannya sendiri, kepala besar, kepala 2, bla 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 bla. Nah, saya jual di sebelah sini. Kalau kamu perhatikan lagi sebelah sini tuh ada orang jual cenderamata kecil-kecilan. Di sebelahnya lagi orang jual kulit apa namanya? Minyak ada, ya kan? Kalau enggak, masih ada dia. Nah itu kawan saya di sebelahnya juara. Selama 3 bulan bisa juara. Apa? Saya, itu tadi. Oh link saya enggak. Yang saya bawa lukisan, obat-obatan. Lukisan itu cuma nyari link. Ya, saya pameran di Hilton di Jakarta dengan laku, tapi mental yang saya dapat. Gitu. Pameran di sini nggak pernah laku, tapi mental yang saya dapat. Nanti ada cara jualannya. Jutaan yang saya jual, ratusan ribu. Ini asik dengan pedagang. Ya, kalau orang yang nggak senang dengan kita, nah ini nih, senang melihat orang susah. Kalau saya senang melihat orang susah. Kalau berwirausaha, sekarang mentalnya ini, senang melihat orang susah, bingung. Wah, untung masih aja jualan, pegawai negeri, istri dapat gaji, ini dapat gaji, bingung. Kita salah, jualan salah. Kalau ditanya, kalau untung laku nggak? Nanti bingung. Yang saya jual juta-jutaan, yang ratusan ribu, 20 ribu aja.
Kalau saya bilang 5 juta, pening lagi dia. Ya nggak? Ini asik penjualan. 5 juta. Saya bilang bisa, percaya deh kan? 5 juta pi. Kenapa saya nggak jualan? Nggak mungkin dibilang bohong. Dibilang, aduh saya nggak laku. Ya lagi juga. Nanti kerjaan, jualan di sana bikin malu. Nggak, dia malu, kenapa malu? Ya kan? Kamu nggak laku salah. Laku juga salah. Aduh, ini manusia. Ini asik orang juga. Pengusaha itu. Ya, kalau pedagang itu ada pedagang eceran yang ngambil. Ya Rasulullah dulu mental pedagang awalnya terus bergelut jadi pengusaha bangsawan. Ya, betul dia ngambil barangnya. Coba Siti kerja ya, nih. Jadi itulah saya buktikan yang saya bilang, kamu mau berjualan, mau jadi pedagang tanpa modal. Modalnya apa tadi? Garis bawahi mental, langsung berbuat. Itu jangan mikir, gua nggak punya duit. Saya bilang saya banyak lukisan. Kalau ada yang cari lukisan ke rumah saya, kan kamu modal kamu kan? Nih, sulit diukur loh jualan seni. Beli 10.000, saya jual 10 juta. Betul? Beli 10.000 bisa dijual 10 juta. Betul? Itu orang dagang apa saja. Kalau dia mau beli 1.000, saya jual 1 juta. Boleh nggak? Beli 1 juta, saya jual 50.000. Boleh nggak? Boleh. Yang beli calon mertua kapan lagi? Gitu ya? Jadi itu, kamu bisa kamu sendiri yang menenangkan nanti. Ya, itu supaya kamu. Nah ini yang katanya Kak 13. Nah, saya ngomong lagi. Jadi siswa diajak bereksploitasi menemukan sesuatu. Misalnya ini dulu. Coba kan apa yang dimaksud dengan demokrasi? Baru demokrasi salah. Kan menurut saya, Pak Guru, Bu Guru, kenapa dibilang salah? Ya kan, tadi nanya demokrasi menurut saya, tapi dibilang salah. Ini kan jadi nggak ngerti. Harus, hebat kamu demokrasi. Itu kan menurut dia, jangan salah. Apalagi ada mau bertanya, Bu bertanya Bu, bagaimana di dalam sistem pemerintahan bla bla. Baca di buku, ada di bab 5. Tadi suruh nanya, saya sekarang suruh membaca buku. Ya kan, ini yang katanya K13. Benar-benar celaka K13 ini guru-gurunya. Saya pernah begitu ya? Tadi suruh baca, disuruh bertanya, suruh baca buku, kamu malas kamu. Ya? Ini dia, ini jadi nggak kreatif. Hebat pertanyaan kamu. Sampaikan dengan apa tadi? Penghargaan memang di dalam nilai demokrasi, nilai-nilai Pancasila dapat kita temukan. Lihat, sekian perkara hebat kamu. Dibilang hebat, enggak kok kamu ini EOL. Oke itu ya. Saya rasa itu. Ya, mudah-mudahan puas. Kalau belum puas juga, jangan cari kepuasan di luar. Ya. Kalau ada yang belum puas, langsung minta puaskan langsung ke rumah Pak Untung ya. Ya. Oke, mungkin dari sesi pertanyaan cukup sampai di sini dulu. Karena kita akan adakan games langsung dari Pak Untung yang berhadiah lukisan langsung made in Pak Untung. Sekarang saya pengen cari 3 mahasiswa atau pokoknya 3 mahasiswa-mahasiswi yang berani maju ke depan untuk mengikuti games. 3 cukup ya, kan? 3 ya. Oke. Kalau yang mengikuti instruksi saya, yang nunjuknya menggunakan kode saya akan tunjuk pertama kali. Oke ya, harus mengikuti kode saya ya. Jadi itu yang akan saya pilih. Oke, 1 di belakang, 2 sama yang dipakai gelang di belakang. Itu yang maju. Cewek di belakangnya. Kalau penguasa sudah berbuat, yang pakai gelas, ya, oke, ya, sama yang depan ini tadi, mana satu tadi? Nah ya. Oke,
Ini adalah 3 orang yang menurut saya tadi pertama kali nunjuk. Ya, menurut saya kan, berarti nggak salah loh kalau menurut Pak Untung tadi. Ya, oke. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Untung. Oke, setelah ini masih ada satu lukisan lagi yang akan dibagikan oleh Pak Untung. Tapi kalian harus menyiapkan sebuah kritik, saran, dan ide apa yang kalian dapat. Nah, putus dia. Ide apa yang kalian dapatkan setelah keluar dari seminar ini? Saya akan mencari tiga orang yang memberikan kritik dan saran. Terus ide bisnis apa yang sudah terbayang di dalam diri kalian, itu akan saya pilih. Itu akan dipilih langsung oleh teman-teman kalian semua Bisa, yang memiliki ide. Oke, bisa Oke. ya? Kok langsung kalau ini coba pertama. Bung, ABC ini mana nggak ketemu ya? Optionnya. Kami bisa baca sini. Semua baca bisa. Ya. Pertanyaannya agak sini. Terlalu ini apa? Lebar apa ini? Ya. Tapi enggak. Slide-nya kan ABC ini tuh kenapa ini terlalu rapat, kenapa? Oke, perhatikan semua. Nanti kamu punya argumentasi masing-masing. Ya, dibaca. Di sana nggak terlalu kelihatan ya. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan tempat berkreativitas. Ya. Atau yang namanya bekerja. Yaitu dengan pilihannya A, B, dan C. Ada yang di depan kamu yang bisa ini juga, silakan. A, B, dan C. A, bekerja di suatu perusahaan yang besar dengan hasil yang besar dan layak pada standar gaji yang sesuai. B, bekerja di suatu perusahaan besar dengan hasil yang layak sesuai pada kemampuan dan keinginan. C, membuat suatu usaha dengan hasil yang minim, menerima dengan hati dan jiwa yang besar. Kamu pilih ya, C, B, A. Bisa berargumentasi masing ya. Kan yang jawab A, kira-kira berapa persen lah kesini nih? Kalau pakai power ini. Oke, silakan. Yang jawab A, siapa namanya? Yang A, jawaban A tadi. Oke, pakai ini, silakan. Kamu baca dulu soalnya itu dengan alasan jawaban kamu. Bekerja di suatu perusahaan besar dengan hasil besar dan layak pada standar gaji yang sesuai. Kenapa kamu milih A? Apa alasan? Apa argumentasi kamu? Apa yang kamu harapkan dengan gaji yang besar? Hasil saya
Oke, kita kasih Pak. Semua memang keinginan yang besar-besar ya. Yang besar-besar dulu. Silakan jawaban yang B. Baru argumentasi. Menjadi suatu perusahaan besar dengan hasil yang layak sesuai pada kemampuan dan keinginannya. Yang semampu, saya tidak Pak. Contohnya seperti apa kemampuannya itu? Misalnya, ya misalnya profesi apa yang diukur dengan kemampuan dan keinginan kamu? Misalnya apa? Ya, bacaan misalnya masak. Ya, masak. Oh, jadi karena kamu punya kemampuan masak, jadi kerja di masak tuh ya? Ini kan ya, profesi tidak menutup ruang dan waktu jadinya, baik ya? Ya, tadi sudah saya sampaikan. Oke, yang C. Kasih plus. Yang C. Ini yang luar biasa sih. Kalau saya sudah bisa bilang, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan tempat berkreativitas atau bekerja, yaitu dengan saya memilih jawaban C, membuat suatu usaha dengan hasil yang minim, menerima dengan hati dan jiwa yang besar. Silakan jelaskan. Kenapa kamu pasrah banget dengan gaji yang minim? Kenapa saya memilih C? Karena sebelum saya memilih C, saya pasti sudah bekerja di suatu perusahaan dan saya mengumpulkan gaji saya untuk membuat suatu usaha yang kecil. Jadi saya tidak tergantung dengan usaha yang kecil. Saya juga mempunyai 2 pekerjaan. Ya, kerja. Yang membuat jiwa kamu jadi besar ya? Ya. Oke, kita kasih plus. Oke, terima kasih. Silakan. Bingkisannya. Ini ini kenangan ini. Ya, Langsung dari Pak Untung, made in Pak Untung. Di langsung dapat foto ya. Ya. Nah, kalau yang terakhir ini cak rumah aku di Kertawati di pinggir jembatan. pejantan tangguh ini. Yang masih gantungan. Oke. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, sebelum ke sana itu hasil das galeri project saya itu, proyek teman-teman semua itu. Saya ini pedagang, pedagang lukisan, dibilang kurator, suruh pernah jadi apa namanya juri, pernah jadi nilai, itu jadi masuk kemana saja. Dibilang seniman, saya masuk. Senewan, saya masuk. Tahu senewan? Oke, kita perhatikan ya. Di sini dari A, B, dan C semua tetap meyakinkan. Ya, yang penting kita kasih ini. Jadi menghargai adanya pengakuan. Oh, saya keinginan saya, Pak. Ya, tapi ingat, ya, jangan lepas dari keberkahan tadi. Ya, dan ini berkesinambungan hidup kamu. Saya hebat dari yang milih C itu, nggak salah berarti. Oh, saya pernah kerja, Pak. Kalian bisa saja bekerja di suatu perusahaan besar. Jangan kerdil hati kamu. Kalau bisa kamu juga besar. Kamu bekerja di tempat yang kecil, tetapi kamu membesarkan kolam itu. Ya, besarkan usaha itu. Ya, jangan malu kerja di Pertamini. Ya, oh saya mau kerja di Pertamini jadi pedagang eceran. Ya kan, jangan malu tapi eceran. Tapi jiwa kamu besar. Ya, tapi kamu membesarkan kolam-kolam tadi. Jangan jadikan yang kecil di kolamnya besar. Ini mental PNS nih, termasuk saya mental ini. Kalau lagi ngomong saya malu, ya Allah. Kadang inilah. Ya, nggak enak loh. Saya kerja jadi pegawai negeri masih dimarahi sama kepala sekolah tua masih dimarahi. Ya kan, kalau kamu punya usaha sendiri, coba bayangkan, nyambung nih. Baru saja buka jam 7, jam 7 tutup jam 8, boleh nggak? Boleh sama orang perusahaan saya. Sorry ya. Baru saja buka
Pak, langsung baca koran. Boleh nggak? Boleh, itu mental PNS gitu. Ya, ini main catur. Saya dulu bekerja di administrasi. Oh, saya gerakkan orang-orang. Nah ini saya kasih. Yang jiwa yang punya tadi, ya keinginan dan kemampuan kamu. Saya gunakan orang-orang. Contoh, di pegawai atau di administrasi atau segala macam, ada orang yang malas menghadap pimpinan. Ini kasus saya nih. Ada orang-orang satu ruangan saya kerja di bagian pegawaian saya kerja tahun 87, 85 saya lulus SMA, 86 nganggur di Jakarta di SMPN 44, ya Jakarta. Ada pernah ke Jakarta? Ada pabrik di sana. Tahun 87 saya bekerja, ya SMA. Kemudian ada pegawai yang malu, segan dengan pimpinan. Nah, ini saya paling senang kerjaan nanti. Kalau butet kan, kalau nama gaul. Kita bawa ke pimpinan. Nah ini Pak pekerjaannya Pak, laporan bla 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 bla, susunan ini bla. Oh sudah. Kalau ada kesalahan, akui. Oh ya Pak, siap Pak, saya perbaiki. Kalau betul, oh ya Pak, bagus Pak. Memang ini yang kerja teman saya. Ini, itu. Jadi kamu yang kerja siapa? Temen kamu kan? Kamu hanya ngomong, jangan salah. Oh itu Pak Sudin yang buat Pak. Jangan. Karena walaupun bagaimana, tahu sebenarnya pimpinan yang kerja ini bukan Pak Untung ini, bukan si Utek yang kerja, orang lain. Tetapi yang menghadap itu lah, ya kan? Itu asik tuh jadi administrasi saya. Ya, saya bekerja dengan tangan-tangan orang. Tadi pada saat salah kita ambil alih. Itu jadi pemimpin. Keburi Handayani, Ingaksa Singkelodo, Ingmadian, namun Karsa di depan. Wih ada. Siapa? Saya mundur, saya maju. Lari. Itu kan? Di tengah, bang ini tadi nih suasana kamu. Ya loyo semua jam. Wah ini, loyo ini badan besar bang. Besar. Nah gimana ya? Tadi kita punya kerjaan. Nah jam 7 buka, jam 8 tutup. Panggil, pegawai, tenteng-tenteng, kumpul. Nah ini 10.000. Seneng nggak? Seneng, yang nggak seneng ada mentalnya nggak? 10.000. Nah sini, pergi kamu. Saya pecat. Ya kan? Boleh nggak? Boleh dia. Karena apa? Dia nggak. Yang melantai berkahan, dia nggak berkah itu 10.000. Kita nggak tahu. Uang 2.000 bisa setahun. Uang 1.000 bisa setahun. Bisa nggak? Uang 1.000 setahun. Bisa beli produk yang hadiahnya kalender setahun gitu. Mental wirausaha bisnisnya. Ya kan? Itu 1.000 jadi setahun. Kasih saya bilang, 10.000 ini kamu beliin ke Cinde ada dandang atau panci 10.000. Nah itu bisa bertahun-tahun. Jangan gengsi. Kita nggak tahu kan kalau yang artis atau teman kamu sih boy yang jalan, ya. Kalau dia pakai baju dari Cinde nggak ada 5.000. Boy yang pakai itu nggak orang tidak loh. Tahunya ratusan juta. Ya, ini tadi jadi jiwa kita. Ya, jangan jadi kerdil di kolom yang besar. Jangan bawa, jangan Pertamina. Tapi apa ambilmu? Apa yang diwarnai? Ya, kamu harus mewarnai. Oke, selesai. Oke. Saya terlalu asik. Waktu terus sampai jam 12 nggak apa-apa. Kalau kamu mau. Pesertanya nih yang mau pulang. Saya sendiri yang di sini nanti. Nah ini ya, terakhir nih, berkesinambungan. Nah ini dia. Aksi berbuat, lakukan sekarang, berkesinambungan. Selesai dari sini, minta resep dengan saya. Saya punya. Ya, nanti datang ke rumah saya. Ya, ada SMS khusus nomor telepon saya, ada yang harus dihubungi. Ya, silakan. Lanjut. Ini orang-orang hebat. Nah, kenal nggak dengan ini? Andi Rizky Putra. Bisnis luar biasa yang dia kembangkan. Yang dia bilang apa? Orang jujur, nggak perlu sekolah. Yang belum pernah buka, bagus kuliah di Palkontek yang saya tanyakan apa? Ini hebat sih, Andri ini. Halo, ada yang, halo, ada yang pernah buka? Tahu nggak ini? Baru tahu sekarang.
Sekarang lah waktunya nyontek. Ya. Untuk bisnis berwirausaha entrepreneur nyontek dengan orang-orang yang sukses. Ya, sekarang ini orang, ya ini orang. Ini gambar orang. Rizky ini orang ya setelah dia pada saat masih kecil ditinggalkan orang tuanya ya dengan ibunya yang orang Batak, bapaknya Tionghoa, dia hebat. Rupanya pendidikan dia bebas, dikasih pengertian, dia dikasih kebebasan. Begitu juga. Nah anak saya sudah jadi direktur loh. Pola pikir, iya. Saya punya gas galeri, saya bilang anak saya yang paling besar waktu SMP, sekarang di SMK 2, direktur das galeri. Anak saya laki semua. Udah nggak nanya, kamu nggak usah lagi kuliah di mana? Oh sorry, Palkomtek ini hanya menciptakan pola pikir kamu, nggak mental kamu. Di mana kamu? Oh saya direktur apa? Kamu buat sendiri, bikin kaki masalah dari sini, brand kamu tunjukkan. Saya juga, oh saya manajer pemasaran. Boleh nggak? Ini dia yang saya keluar dari sini. Ya anak saya nomor 2, saya bilang kamu desain grafis, bingung. Papa desain grafis apa itu? Dia SD masih. Desain grafis itu yang gambar-gambar nanti. Oh itu Pak ya. Yang kecil, yang sekarang baru kelas 5 SD. Manajer pemasaran. Kalau guru nanya, kamu manajer pemasaran? Siapa yang ngajarin kamu ini? Gila kali orang tua kamu ini. Ya nggak nyambung, bener. Jangan berpikir, kalau memang orang tua kamu si ARB lain persoalan, kamu langsung jadi direktur. Ya, oke lanjut. Nah ini ibu ini nih, ini ibu PKK nih, yang perempuan kurang kerjaan. Ini dia, kurang kerjaan dia bikin kerjaan. Ya, yang menciptakan Jerry Matika. Ini motivasinya. Awalnya begitu itu ngajak ibu-ibu pengangguran, wah dia dibilang orang gila dia awalnya ini. Ya, kamu buka lagi ceritanya si Rizky tadi hebat ini. Saya supaya cepat saja dengan waktu. Yang ketiga, ini lagi yang hebat. Ya, ini orang NTT, anak muda yang dibilang gila, yang tiap harinya awalnya ngitungin pohon hilang terus ditebang, ilegal jogging, lari masalahnya. Ya, ini dia. Akhirnya dia berpikir bagaimana orang-orang di sana. Ini tadi yang saya bilang, produknya dia, ya, dia punya identitas, dia punya ciri khas. Ya, akhirnya kayu-kayu yang sudah 20 tahun ini dijual. Sebelum dijual, bawa dulu ke Inggris. Diapakan? Dapat sertifikasi pengesahan. Yang tadi kayunya beberapa kubik itu 100 ribu saking emosinya, laku 1 juta. Ini para pengusaha hebat. Kenapa orang berani jual dari 100 ribu dibeli 1 juta? Ini dia. Kenapa? Tadi karena kayu ini apa tadi? Menjaga lingkungan, mensukseskan pendapatan di sana, ibu-ibu, bapak-bapak jadi kerja. Ini kalau kita, kalau sekarang ada yang jual bawa TV 24 in, ya, yang Spanyol, Spanyol, nggak ada berani 10 juta itu, 100 ribu juga mikir, ya nggak? Nah ini mau yang murah, ini tidak. Masih ada orang-orang yang peduli berkesinambungan, ada orang yang pengabdian tadi, ini dia, hebat orang ini. Ya, jadi kayunya itu dibawa, dapat sertifikasi dulu. Kenapa bisa dari 100 ribu jadi 1 juta? Itu yang tadi saya bilang, seni juga bisa seperti itu. Karena tadi penghargaan tadi, ada peduli lingkungan, ada nilai sosial, nilainya tadi plus. Ya, oke, yang terakhir, saya cari 3 orang, itu nggak apa, bukan? Ya, ini yang hubungin saya. Saya cari 3 orang, silakan Pak. Oke, yang terakhir ini. Yang terakhir ini kita minta dari mahasiswa-mahasiswi sekalian. Kami minta 3 tanggapan dari mahasiswa-mahasiswi mengenai kritik atau saran bagi pembicara. Terus setelah keluar dari sini, apa ide bisnis yang sudah kalian pikirkan? Ya. Kalau bisa kritik, nah, Pak Untung minta kritik bagaimana penyampaian dia hari ini. Terus setelah dari sini kalian akan mendapatkan apa? Apa yang akan kalian actionkan setelah ini? Ya, itu. Saya minta 3 orang. Siapa yang siap? Punya ide yang luar biasa. Ya. Ayo. Kalau nggak ada saya sedih. Ayo. Kalau ada yang
merasa memiliki, ayo, tidak apa-apa. Ayo, jangan malu. Saya yakin Pak, mereka ini memiliki ide semua Pak, tapi malu untuk mengutarakannya. Kalau buka baju kan malu. Ya. Ayo. Ayo langsung dapat lukisan langsung dari Pak Untung. Ayo, ada? Ada? Oke. Kalau bisa ada 3 orang nanti sampai siapa yang paling luar biasa kita beri menangnya siapa. Kalau bisa kalau 1 orang ya sudah. Ini luar biasa. Nggak biasa begini. Siapa lagi pesaingnya? Saya mulai sekarang sebelum tanggal 9 Desember ditutup ini. Siapa lagi pesaingnya? Maju. Cino nih kok biasanya banyak. Siapa berani menantang? Ayo, lelaki sesuai sepadan baru lawan. Yang cewek silakan lawan ini. Ayo, mana dia? Ayo. Kita kasih aplaus 3 orang ini. Oke. Ini dia. Kita sudah punya 3. Pejantan tangguh ini. Iya. Oke, berarti teknisnya langsung ke Pak Untung. Halo, nah ini coba ini ya. Ya, kata Pak Kiai Dimas Hidayatullah Supriyadi, Pak Kiai loh, anak saya. Doa ya. Ini berapa orang sudah mengaminkan? Oh, jadi presiden dunia. Itu dia. Ya, anaknya Pak Lurah, Pak RT aja, Pak Presiden didoain sama Kiai langit. Banyak, apalagi ini. Alkomtek bersejarah ini sekarang ini. Oke, silakan. Siapa yang berani siap main? Oke, silakan. Kamu tadi dengan pertanyaan. Dengan ide bisnis apa gitu ya Pak? Enak kan ya, nanti siapa kamu sendiri lah kamu menang ya. Oke, aku sih kepikiran gini Pak. Sekarang Palembang tuh udah makin maju gitu ya. Event banyak banget sekarang di mana-mana, dari konser musik sudah itu ada lagi. Pokoknya banyak deh event dan itu nggak dijual, nggak gratis gitu loh. Dijual dengan harga yang lumayan mahal. Saya kepikiran untuk bikin suatu usaha yaitu menjual tiket online secara online. Jadi nanti dibikin websitenya, dibuild website, sudah itu kita ada transaksi melalui website, pengiriman pembayaran melalui ATM dan sebagainya. Setahu saya bagi hasil untuk tiket itu, misalnya kemarin ada tiket Ari Lasso, harga untuk pre-sale-nya itu aja 175. Maksud saya potong, apa ciri khas ide kamu itu? Iya. Ciri khasnya? Ciri khasnya itu dia penjualan tiket Pak, penjualan tiket tapi berbasis online gitu, website. Nilai lebihnya? Nilai lebihnya jadi orang nggak perlu lagi ke tiket box gitu kan, jadi langsung melalui online website. Jadi kita langsung pesan online, nanti konfirmasi tinggal transfer gitu kan, dan dia berbentuk e-ticket gitu. Jadi sarannya? Saran dengan kritikannya? Saran? Ingat, permainannya 3 ya, saran, kritikan, dan ide. Mana dan buat Bapak ya? Iya. Bapak tuh super power gitu loh. Dalam artian hyperaktif banget gitu, Bapak bergerak sana ke sini. Luar biasa. Honestly ini baru datang Pak, sebenarnya sebelum ini baru datang. Jadi belum tahu tadi materi sebelum ini nggak bisa ngasih kritik juga. Tapi ngelihat Bapak, first impression gue ke Bapak yaitu sangat apa ya? Kalau pinjam kaca, saya pinjam cermin. Bapak ke teman-teman ini sangat dekat gitu. Bagus sekali, terima kasih.
sesosok Pak Untung Supriyadi ya. Mungkin di sini beliau adalah orang yang super ya, super sibuk. Jadi sibuknya itu dia ngerjain hal yang bermanfaat untuk menjamur hidup, untuk memikirkan keluarga dan untuk juga mencari nafkah untuk keluarganya ya. Jadi di sini saya sangat sependapat sekali dengan beliau ya. Di sini saya mungkin keluar dari sini saya lebih mengikuti langkah-langkah kaki beliau yang di mana setiap waktunya dia gunakan untuk waktu yang bermanfaat. Mungkin itu aja Pak. Kritiknya untuk sampai sekarang belum ada Pak. Untuk kritiknya Pak, mungkin bisa mengenal lebih dekat lagi biar bisa tahu kritiknya Pak. Ide ini Untuk ide ke depan, untuk usaha sendiri, alhamdulillah saya sudah berpikir sudah sejak lama masalah melakukan bisnis ini Pak. Mungkin untuk ke depan saya mungkin lebih banyak untuk belajar lagi dari Bapak untuk minta tips dan triknya bagaimana mempertahankan bisnis saya ini supaya bertahan dan tidak habis. Oke, kita kasih Pak. Yang terakhir. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kritik saya buat Bapak Untung ini, saya lihat dari bahan presentasi Bapak ini, saya lihat itu hanya tertuju untuk cara melakukan, cara menjadi, tapi belum ada konsep untuk cara sebenar-benarnya menjadi detail, menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Itu kritik saya. Kalau saran sih nggak ada sih kebetulan. Ya, cuma sih kita ada. Kalau ide saya sih, ide kebetulan saya sudah melakukan sebuah usaha kecil-kecilan Pak. Cuman ini lebih bertujuan untuk meminta saran kan. Baik, saya ini sekarang menjalankan usaha sebagai produksi pabrik roti Pak ya. Dan bagaimana cara untuk terbang ke global. Maksudnya ke internasional pasaran gitu, tidak langsung di cara pemasaran. Audien yang memilih ya, ini siapa nih? Muhammad Yani. Oke. Coba kita undi ya. Yang nomor 2 siapa nih? Yang pertama tadi Muhammad Yani. Terus yang kedua siapa? Ricky. Yang ketiga Rangga. Nanti ketika saya sebut namanya, kalian langsung applause ya. Oke, bagi yang memilih Ahmad Yani nanti kalian langsung applause, atau bagi yang memilih Rangga langsung applause. Jadi penentuan pemenangnya berdasarkan applause kalian. Oke? Ya. Kita langsung saja. Gunakan hati ya. Ya, gunakan hati kalian. Nah, memilihlah dengan hati, jangan salah pilih lagi. Ya. Ya. Oke, langsung ya. Untuk applause ke Mas Rangga. Oke, cukup. 80.000 stadion penuh. Oke. Untuk Mas Ricky. 1 Gelora Bung Karno ya. Oke. Terakhir ke Mas Ahmad Yani. Sekali lagi ya. Untuk Mas Rangga. Untuk Mas Riki. Untuk Mas Ahmad Yani. Jadi sudah ketahuan ya Pak Untung ya. Kalau menurut penilaian kita, Mas Rangga yang lebih banyak memiliki applause. Oke, langsung dapat penghargaan dari Pak Putra. Langsung bisa karaoke. Ya. Ya. Ini Pak yang untuk yang selanjutnya. Ya. Satu lagi Pak. Oke. Tepuk tangan untuk ketiga peserta kita. Oke. Ya, terima kasih, silakan dulu. Ya. Oke.
Mungkin sampai di sini dulu untuk Sedikit lagi. Oke ya, sebagai penutup dari saya, tadi saya sudah janjikan selesai dari sini kalian harus punya bekal apa yang dilakukan. Saya tunggu kalian semua kita berbuat sesuatu. Kita buat kepedulian seperti si Rizky atau apa? Saya tunggu kalian semua. Ya, telepon dulu di sini, baru nanti saya kasih alamat. Yang jelas rumah saya di daerah Mandi Api, Jalan Tri Sukses. Ya, Mandi Api, depan kilo pasar kilometer di KM 5. KM ke depan, lurus ke dalam. Ya. Ya, saya bermimpi. Ya, ini yang gila saya nih. Tapi orang yang teman-teman dekat percaya nih, setuju. Itulah makanya. Saya bermimpi mempunyai tempat kreativitas di pinggir Jalan Sudirman. Itu. Mimpi saya. Ya. Tapi alhamdulillah, langkah-langkah kecil saya terwujud. Saya sudah punya rumah, walaupun PNS, yang gaji sudah bisa diukur. Alhamdulillah, saya apa saja bisnis. Mulai jualan pulsa, sepatu, barang yang kamu pakai semua saya punya link. Ya, lukisan saya ini lukisan saya pedagang loh. Ya, lukisan saya mulai dari 1.000 sampai jutaan, nunggu. Itulah modal saya. Ya kalian, contoh, misalnya ada mahasiswa siapa, saya bisa bantu saja ya. Ini gambarnya sedikit. Waktunya pun ada semua, tinggal pandainya. Ya, misalnya Pak, saya perlu bayar uang kuliah 1 juta Pak, bawa lukisan saya. Jangan langsung, Pak mana laku, saya endam langsung. Oh iya, saya tidak tahu kalau Tuhan sudah menggerakkan. Ya kan? Kamu ketemu temennya gubernur, Pak Gubernur, temennya gubernur, ini saya punya lukisan. Saya perlu biaya. Tanpa diucap berapa harganya, saya beli 10 juta. Ambil. Itu. Ya itu yang bisa saya bantu. Itu baru satu. Yang lain-lain, terus ada ide-ide gila semua yang bisa melukis, kamu bisa mendunia langsung. Ya. Tantang saya tunggu semua. Inilah saya senang sekali bisa ketemu pertama, ketemu kalian semua. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan barokah semua keluar dari sini semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian pencerahan singkat. Kalau saya mendapatkannya ini ada semacam pencerahan ya dari Bapak Untung. Oke, jangan buka dulu sebelum kita tutup. Ada dari Telkomsel ingin menyampaikan sesuatu ya. Oke, jangan dibuka dulu. Jadi kan saya begini ya, tadi belum saya sampaikan. Saya kamu berikan sesuatu segala macam, kalian yang mengerti. Ya. Kita kasih kesempatan dulu. Ya.